Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di uji kompetensi. Kita mulai dari soal pilihan ganda, soal nomor 1. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Baik, jadi di sini untuk bilangan yang terkecil ini adalah 0, setelah 0 ini angkanya harus yang terkecil. Sehingga di sini untuk angkanya ada 6, 2, 3, 5, 1, maka jawabannya di sini adalah E, ini adalah 0,1. Jadi di sini yang terkecil adalah 0,1, kemudian 0,2, 0,3, 0,5, untuk yang terbesar ini adalah 0,6. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari 8 dikali 15 positif 20 dibagi 5 dibagi dengan 6 dibagi 3 dikali 2. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 2, untuk cara pengerjaannya di sini kita dahulukan untuk perkalian dan pembagian. Sehingga 8 dikali 15 positif 20 dibagi 5, kemudian di sini karena ada pembagian dan perkalian, di sini 6 kita bagi dengan 3 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan 2. Sehingga 8 dikali 15 hasilnya 120. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 2. Maka di sini 120 positif 4 hasilnya 124, 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka 124 dibagi 4 hasilnya adalah 31. Baik, jadi di sini untuk jawabannya ternyata di pilihan ganda tidak ada, sehingga di sini untuk soal nomor 2 jawabannya adalah 31. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Salah satu pasangan bilangan berikut, bilangan yang pertama kurang dari 2,25. Sedangkan bilangan kedua lebih dari bilangan 2,25. Pasangan bilangan tersebut adalah, baik, jadi di sini untuk acuannya yang pertama adalah kurang dari 2,25. Kemudian untuk yang kedua adalah lebih dari 2,25. Dan di sini dalam pilihan ganda di sini untuk B, C, dan D di sini adalah pecahan campuran sehingga kita ubah ke desimal terlebih dahulu. Maka di sini 5/2 hasilnya 2,5. 5/2 di sini juga 2,5. 11/4 ini adalah 2,75. Kemudian 11/4 di sini juga 2,75. Maka di sini untuk bilangan pertama kurang dari 2,25, di sini yang memenuhi adalah A dan B. Kemudian untuk kedua lebih dari 2,25, di sini yang memenuhi adalah B, C, dan D. Maka di sini yang memenuhi kedua ini, bilangan pertama kurang dari 2,25 dan bilangan kedua lebih dari 2,25. Ini adalah yang B. Jadi di sini 2 kurang dari 2,25 dan 2,5 lebih besar dari 2,25. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. 3/5 positif dalam kurung 3/10 dikali 4/15 adalah, baik, jadi di sini untuk yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga di sini kita kalikan, untuk 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. 10 dikali 15 hasilnya 150. Sehingga menjadi 3/5 positif 12/150. Kita samakan penyebutnya, di sini KPK dari 5 dan 150, ini adalah 150. Sehingga di sini 12 tetap. Dan 150 dibagi 5 hasilnya 30, dikali 3 hasilnya 90. Sehingga 90 positif 12 hasilnya adalah 102 dibagi dengan 150. Sehingga di sini kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 6.
Maka 150 dibagi 6 hasilnya adalah 25 dan 102 dibagi 6 hasilnya adalah 17. Sehingga jawabannya 17/25 ini adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang soal nomor 5. Rohim dan Wahid masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Rohim dan 2/3 buku milik Wahid adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu untuk buku novel yang dimiliki oleh Rohim dan Wahid. Maka di sini untuk yang Rohim ini adalah 4/5 dari 45, sehingga 45 dibagi 5 hasilnya 9, dikali 4 hasilnya 36. Dan untuk Rohim di sini 2/3 dikali dengan 45, 45 dibagi 3 15, dikali 2 hasilnya adalah 30. Sehingga di sini maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim ini adalah 36 dikurangi 30 hasilnya 6. Sehingga banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim 6 lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Pada gambar berikut, 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah terarsir? Baik, jadi di sini untuk menyatakan 4/5 persegi telah terarsir, maka di sini 4/5 kita kalikan dengan banyaknya persegi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga kita kalikan 10, maka 10 dibagi 5 hasilnya 2, dikali 4 hasilnya 8. Karena di sini 3 kotak sudah terarsir, maka di sini untuk 8 kita kurangi dengan 3, hasilnya adalah 5. Maka di sini untuk jawabannya, berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan 4/5? Jawabannya adalah 5 persegi. Soal yang berikutnya. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke terkecil adalah, baik, jadi di sini untuk urutannya dari terbesar hingga terkecil ini adalah 0, setelah 0 di sini harus besar, kemudian di sini mengecil. Jadi di sini untuk yang A 0,2, kemudian 0,3. Jadi di sini untuk 2 ke 3 ini dari kecil ke besar. Padahal di sini dari besar ke kecil, sehingga di sini salah. Kemudian untuk yang B 0,3 ke 0,3. Namun di sini untuk belakangnya di sini ada 2 dan di sini untuk belakangnya tidak ada, ini adalah 0. Sehingga di sini 0,30, di sini 0,32, di sini juga membesar dari kecil ke besar sehingga salah. Kemudian untuk yang C 0,32. Kemudian ke 0,23 di sini benar dari besar ke kecil. Namun di sini apabila diteruskan dari kecil ternyata di sini membesar lagi. Jadi di sini tidak mengecil, malah di sini 0,3. Jadi di sini sudah ada 0,2, di sini 3. Maka di sini juga salah. Kemudian untuk yang D 0,3 di sini pun juga sama 0,3. Namun di sini di belakangnya ada 3, di sini ada 2, sehingga di sini mengecil. Kemudian 0,32 ini adalah 0,30, di sini juga mengecil. Kemudian 0,3 di sini ke 0,2, di sini juga mengecil, sehingga jawabannya ini adalah yang D. Soal yang berikutnya. Berapakah hasil dari 1 negatif 5 dikali negatif 2? Baik, jadi di sini ada pengurangan dan perkalian, sehingga di sini kita lebihkan atau kita utamakan terlebih dahulu untuk perkalian.
Maka di sini untuk 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. Maka di sini 1 negatif negatif 10 hasilnya adalah positif. Maka 1 positif 10 hasilnya 11. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Jika N adalah suatu bilangan bulat negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan terbesar? Baik, jadi di sini untuk bilangan bulat negatif, ini adalah dari negatif 1 ke negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka di sini untuk pilihan gandanya di sini 3 positif N dikali N negatif N dibagi N. Maka misalkan di sini untuk N bisa kita ganti dengan negatif 4. Semisal di sini kita ganti dengan negatif 4. Maka jawabannya di sini adalah negatif. Atau di sini kita ganti dengan negatif 1. Jawabannya di sini positif namun di sini kecil sehingga di sini hanya 2. Kemudian untuk yang B 3 dikali N, misalkan di sini N negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Di sini untuk nilainya 3 dikali negatif, hasilnya selalu negatif. Kemudian untuk yang C 3 negatif N, karena N di sini negatif, semisal di sini N kita masukkan negatif 4, maka di sini berubah menjadi 3 positif 4. Maka di sini sudah pasti positif. Dan untuk yang D di sini sama dengan B, jadi di sini berapapun nilai N karena di sini negatif, maka di sini selalu negatif. Sehingga dari keempat pilihan ini yang terbesar ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut? Baik, jadi di sini untuk yang pertama adalah 0,012 cm, kita kalikan dengan 400, sehingga hasilnya adalah 4,8 cm. Sehingga jawabannya di sini sudah jelas, ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Hasil dari 370 dikali 998, positif 370 dikali 2 bernilai sama dengan. Baik, jadi di sini untuk soalnya, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada perkalian, penjumlahan, dan perkalian. Maka di sini diutamakan atau dikerjakan terlebih dahulu untuk yang perkalian, sehingga menjadi bentuk seperti ini di dalam kurung. Dan di sini sama-sama ada 370, sehingga di sini bisa kita faktorkan, kita pindah keluar. Maka di sini menjadi 370 dikalikan 998 positif 2. Maka di sini 998 positif 2 hasilnya adalah 1000, sehingga jawabannya adalah 370 dikalikan 1000. Maka untuk jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Baik, sekarang kita masuk di soal nomor 12. Tentukan hasil dari 4/5 dikurangi 1/3 dikurangi 1/15. Baik, jadi di sini pertama-tama untuk penyebutnya di sini kita samakan terlebih dahulu. Jadi di sini KPK dari 5, 3 dan 15, ini adalah 15. Maka 15 dibagi 5 hasilnya 3 dikali 4 sehingga di sini 12. 15 dibagi 3 hasilnya 5 dikali 1 sehingga di sini 5. 15 dibagi 15 hasilnya 1 dikali 1 sehingga di sini 1. Sehingga 12 dikurangi 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Maka di sini menjadi 6/15. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 sehingga hasilnya adalah 2/5. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Jika X sama dengan 1/2/3 dibagi 1/9 dan Y sama dengan 2,34/0,6,
Maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah baik. Jadi di sini untuk yang X ini akan kita uraikan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk X 1 2/3 dibagi 1/9. Maka di sini kita buat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa sehingga 1 dikali 3 hasilnya 3 ditambah 2 sehingga hasilnya 5. Maka di sini menjadi 5/3 dibagi dengan 1 dikali 9 hasilnya 9 ditambah 1 hasilnya 10 kemudian per 9. Maka di sini untuk dibagi 10/9 ini akan berubah jika kita ganti dengan perkalian menjadi 9/10. Maka di sini untuk 9 dibagi 3 hasilnya 3 dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka di sini menjadi 3/2. Ini untuk yang X. Kemudian yang berikutnya untuk yang Y 2,34/0,6. Maka di sini apabila pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan 10, hasilnya adalah 23,4 dibagi 6. Maka di sini untuk yang X, agar di sini kita bisa membandingkan besar dan kecilnya, di sini untuk 3/2 akan kita ubah penyebutnya menjadi 6. Sehingga di sini untuk pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 3 sehingga menjadi 9/6. Maka di sini untuk nilai X ini adalah 9/6, untuk nilai Y 23,4/6. Maka di sini untuk Y lebih besar dari X, atau di sini jawabannya adalah X kurang dari Y. Soal yang berikutnya. Terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Berapakah taksiran banyak mobil di tempat parkir tersebut? Baik, jadi di sini untuk taksiran untuk 68 dikali 92 ini sama saja dengan 68, artinya di sini 70 dan 92 di sini adalah 90. Maka di sini 70 dikali 90 hasilnya 6.300. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2 elevator bergerak menuju lantai 4. Kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Baik, jadi di sini untuk kata kuncinya adalah jarak antar lantai di sini adalah 3 meter. Maka di sini dari lantai 1 ke lantai 5 ini adalah 4 lantai, sehingga di sini 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian dari lantai 5 di sini ke lantai 2, sehingga di sini dari 5 ke 2 ini adalah 3 lantai dikali 3 meter sehingga hasilnya adalah 9 meter. Kemudian dari lantai 2 di sini bergerak ke lantai 4 sehingga di sini 2 lantai dikali 3 meter hasilnya 6 meter. Kemudian yang berikutnya setelah menuju ke lantai 4 kemudian berhenti di lantai 3, artinya di sini turun 1 lantai, maka di sini 1 dikali 3 meter hasilnya adalah 3 meter. Sehingga di sini untuk berapa jauh elevator tersebut telah bergerak, jawabannya adalah 12 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3, maka di sini 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 9 18 ditambah 12 hasilnya 30. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Berat 500 butir kristal gula adalah 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? Baik, jadi di sini dari 500 kristal di sini beratnya adalah 6,5 gram. Maka di sini untuk berat rata-ratanya ini adalah 6,5 dibagi 500, maka di sini didapat hasil 0,013. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya.
Jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3 serta R sama dengan PQ per P positif 2Q, tentukan hasil dari P dikurangi Q per R. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu untuk nilai R, sehingga di sini untuk R sama dengan PQ per P positif 2Q, maka di sini untuk PQ adalah 4 dikali 3, kemudian dibagi dengan 4 ditambah 2Q, 2 dikali 3, sehingga 4 dikali 3 12, kemudian 4, 2 dikali 3 6, maka 4 ditambah 6 hasilnya 10, maka 12 dibagi 10 hasilnya 1,2. Maka di sini untuk P dikurangi Q dibagi R, ini adalah 4 dikurangi 3 dibagi dengan 1,2, sehingga 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 1,2 sama-sama kita kalikan dengan 10, sehingga hasilnya adalah 10 per 12. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Bilangan 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat titik-titik. Baik, jadi di sini untuk 78.125 di sini bisa dilihat untuk angka terakhir. Di sini angka terakhirnya adalah 5, sehingga di sini dapat dipastikan ini adalah hasil perpangkatan dari bilangan pokok 5. Sehingga di sini hanya ada dua pilihan, yaitu adalah A dan B. Maka di sini untuk 5 pangkat 8 hasilnya adalah 390.625 dan 5 pangkat 7 adalah 78.125, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, jadi di sini untuk 3 pangkat 4 terlebih dahulu ini adalah 81. 4 pangkat 3 ini adalah 64, 2 pangkat 5 ini adalah 32, dan 5 pangkat 2 adalah 25. Sehingga di sini untuk diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, ini adalah 5 pangkat 2, di sini 25, kemudian 2 pangkat 5, 32, kemudian 4 pangkat 3, 64, kemudian 3 pangkat 4, 81. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Baik, ini adalah soal yang terakhir untuk soal pilihan ganda. Jika K mewakili suatu bilangan negatif, manakah di antara bentuk berikut yang hasilnya adalah bilangan positif? Baik, jadi di sini karena K ini adalah bilangan negatif, maka di sini untuk yang A, K kuadrat ini adalah negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian untuk yang B ini adalah negatif dikali negatif dikali negatif, hasilnya di sini adalah negatif. Kemudian untuk yang C 2 dikali negatif, hasilnya tetap negatif. Dan untuk yang D negatif dibagi 2, hasilnya tetap negatif. Sehingga di sini untuk yang positif hanya ada satu, jawabannya adalah yang A. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.